wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masih melengkapi bab adab Jumat, ya, sampai daripada qauluhu qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wala tahdur fil jami' majalisal hilagi wala majalisal qussas bal majlisal ilmin nafi'. Wala tahdur, dan janganlah engkau hadir, fil jami'i, dalam masjid jami', masjid yang kau salat Jumat, hilaq al-hilaqi, majalisal hilaq, majlis-majlis yang ada halaqah. Halaqah itu ya orang yang berkumpul. Kayak kita ini namanya halaqah, satu tempat untuk berkumpulan. Wala majalisal qussas, artinya majlis hilaq di sini hanyalah orang-orang yang hanya kumpul ngobrol. Janganlah engkau hadir majlis. Arti majlis itu tempat duduk, orang yang duduk bersama-sama itu majlis. Nanti ada majlis ta'lim, ada majlis lagu, atau artinya majlis yang lalai, ada juga namanya majlis juga. Ya, maksudnya di sini majlis al-hilaq artinya cuma ngumpul aja. Jangan duduk dengan majlis yang di situ maksudnya adalah duduk untuk ngobrol-ngobrol aja. Wala majalis al-qussas, dan juga jangan duduk dengan majlis-majlisnya yang di dalamnya ada cerita-cerita doang isinya. Artinya ada sebagian orang buat ya orang-orang duduk dan dengerin dia, tapi dia cerita-cerita aja. Cerita yang gak ada manfaatnya. Bukan cerita orang-orang soleh, bukan cerita orang yang baik, enggak. Nah, maka yang seperti itu tinggalin juga, jangan duduk sama mereka. Bal, akan tetapi majlisal ilmin nafi', akan tetapi hadirlah majlis ilmu yang bermanfaat, ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Wahuwa, apa itu yang ilmu bermanfaat? Wahuwa alladhi, yang mana majlis tersebut yang bermanfaat, alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yang menambahkan di dalam hatimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yungisu min raghbatika fid dunya, wa yungis, dan mengurangi, min raghbatika, daripada keinginanmu, fid dunya, dalam urusan dunia. Fakullu ilmin, maka setiap ilmu, la yad'uka, tidak mengajakmu, minad dunya ilal akhirah, dari dunia menuju ke akhirat, fal jahlu, maka bodoh terhadap ilmu tersebut, a'wad, lebih utama, alaika, bagimu, minhu, daripada ente mengetahuinya, daripada minhu, daripada mengetahuinya. Bodohnya engkau dalam ilmu tersebut yang tidak mengajakmu pergi ke akhirat lebih penting. Fasta'idz, maka mintalah perlindungan, minallah, billah, dengan Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, salah satu contohnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan engkau rasa takut kepada Allah, dan juga mengurangi rasa cinta terhadap dunia, membuat kita lebih cenderung kepada akhirat. Itu ilmu manfaat. Atau yang menjelaskan di dalamnya apa dan bagaimana kita beribadah kepada Allah, sebagaimana beliau sudah nyebutin tuh dalam awal kitab tentang ilmu yang bermanfaat. Selain majlis yang semacam itu, yang di dalamnya malah kadang-kadang ada sebagian majlis di dalamnya malah bikin kita cinta terhadap dunia. Alhamdulillah. Ini bukan ilmu yang manfaat. Lebih baik jauhin dah dari tempat-tempat yang semacam itu. Gala wa akthir ad-du'a. Beliau kenapa ngomongin begini sih? Karena beliau menganjurkan kepada kita untuk mulazamah di masjid setelah sholat Jumat. Tuh, termasuk amalan dalam kitab Bidayatul Hidayah sebelumnya, satu paragraf sebelumnya, apa? Tsumma lazimul masjid ilal maghrib atau ilal asri, kata beliau. Setelah engkau sholat zuhur, sholat Jumat, yang kalau seandainya engkau juga puasa, sebagaimana beliau pengennya engkau puasa, yang mana dengan Kemisnya dengan Jumat, nanti duduk di masjid. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nah itu ngerjain apa kita? Pengen handphone,
kita sibuk dengan dzikir, dengan ilmu manfaat, dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, makanya dia nyebutin tentang majelis ilmu biar kita nyambung. Maksudnya ini kenapa ngomongin majelis ilmu? Kita kan lagi sholat Jumat, habis sholat Jumat pulang ke rumah udah nggak ada cerita begini-ginian. Mana ada majelis ilmunya juga, ya kan? Maksudnya beliau kalau ente duduk di masjid, ternyata di situ ada majelis. Setelah asar misalnya ada majelis ilmu, hadir. Majelis ilmu yang bermanfaat, hadir. Nggak apa-apa daripada engkau. Jadi kalau disuruh pilih, engkau duduk di masjid mau i'tikaf, mau baca Quran, mau zikir, ternyata di masjid ada halakat ilmu yang mengajarkan kita dekat kepada Allah, takut kepada Allah, lebih cenderung kepada akhirat. Apa yang engkau pilih? Majelis ilmu yang bermanfaat. Tinggalin zikir itu kolot nanti pribadi. Yang ini lebih bermanfaat. Artinya begitu. Baik. Wa akthir ad-du'a 'inda tulu'i syams. Dan perbanyaklah doa. Ini secara umum nih omongan, bukan Jumat aja. 'Inda tulu'i syams, ketika terbitnya matahari. Waktu terbit matahari hendaknya engkau dalam keadaan memperbanyak doa. Ya. Makanya kita ada dalam kitab Khulasatul Madad, Al-Khulasah fi Adhkar. Ada bacaannya, wirid, pembacaan setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu bisa dibaca. Wa inda zawal, dan banyaknya doa juga ketika zawal, ketika baru masuk waktu duhur. Wa indal ghurub, dan ketika terbenam matahari. Wa indal iqamah, dan ketika iqamatus salah, ya, di hari Jumat atau selainnya semuanya. Wa indal iqamah, banyakin doa. Wa inda su'udul khatibil mimbar, dan ketika naiknya seorang khatib di atas mimbar untuk khutbah. Wa inda qiyamin nasi ila shalah, dan ketika orang-orang berdiri untuk salat. Fayushik, kata beliau, yushik, mungkin saja, bisa saja, hampir saja, antakuna sa'ah asy-syarifah, antakuna jadilah as-sa'ah asy-syarifah, waktu yang berharga atau yang memiliki keistimewaan, fi ba'dhi hadhil awqat, di sebagian dari waktu-waktu ini, yaitu yang berkaitan dengan hari Jumat. Jadi di hari Jumat engkau lebih fokuskan di waktu-waktu ini. Kan dia sebutkan bahwa di hari Jumat ada suatu waktu yang mana apabila seorang berdoa di waktu tersebut maka Allah akan ijabahi doa tersebut. Dan itu waktunya tidak diketahui kapan. Terus kapan, ada rekomendasi enggak waktu-waktu yang kita jaga tuh di hari Jumat? Ya ada, kata beliau. Tulu'us syams, terbit matahari awal, atau ketika zawal, pertama duhur, habis adzan duhur tuh banyakin doa sampai nunggu imam naik. Nunggu imam lagi naik juga kita lagi doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat-hajat kita. Waktu iqamatis shalah, waktu berdiri. Kata beliau, hampir saja atau kemungkinan besar waktu yang mulia itu ada pada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Ya. Wajtahid, dan usahakan an tatasaddaq, bahwa engkau itu bersedekah. Fi hadzal yaum, pada hari tersebut, bima taqdir, dengan atas apa yang engkau mampu, sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sunnah sedekah setiap hari. Ya, sedekah setiap hari. Tapi kalau hari Jumat lebih diutamakan lagi kalau bisa sedekah di hari Jumat. Kalau bisa di pagi hari atau di waktu Jumat atau sebelum atau sesudah Jumat. Terus apa? Bima taqdir alaih wa in qalla, walaupun sedikit, ya, sedekah walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'ruf syai', kata Nabi SAW. Jangan engkau pernah meremehkan sesuatu yang ma'ruf, kebaikan walaupun sedikit. Gal fatajma' bainas shalah, maka dengan itu fatajma', maka engkau bisa mengumpulkan, menggabungkan maksudnya, bainas shalah, antara salat, wassaum, dan engkau puasa. Kan anjuran pertama beliau maunya kita puasa, ya. Wassadaqah, dan engkau sedekah. Wal qiraah, dan engkau baca Quran sesuai yang beliau anjurkan. Wadzikir, dan engkau berzikir. Wal i'tikaf, dan engkau juga ada pahala i'tikaf. Warribat, warribat maksudnya menahan diri untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri tidak pergi kemana-mana untuk di jalan Allah. Itu juga murabatah. Ya.
jalan ke masjid, berwudu dengan benar, itu ribat. Artinya ribat itu adalah aslinya dari kalimat murabatah, yang orang pergi jauh untuk menjaga batasan-batasan batas negara atau batasan wilayah Islam. Orang yang tinggal di sana kan jauh dari tempatnya dia. Dia pergi ke sana, dia tinggal di sana beberapa hari, itu dianggapnya dalam bahasa kita murabatah fi sabilillah. Dia pergi murabat fi sabilillah, artinya dia berfokus diri untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu pahalanya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang berjalan menuju masjid, orang yang beretikaf di masjid, orang yang wudu dengan benar. Itu Rasulullah bilang kita termasuk ribat, murabatah fi sabilillah. Maka dengan kita mengamalkan itu luar biasa, bisa gabungkan hal-hal yang baik. Qala waj'al hadzal yawm min al-usbu' khassatan li akhiratika. Waj'al, dan jadikanlah hadzal yawm, hari ini, hari apa? Hari Jumat, minal usbu', dari satu pekan, khassatan, ini khusus, di akhiratika, untuk akhiratmu. Artinya apa? Libur. Libur apa? Libur dagang. Dulu orang-orang dulu udah kalau udah Jumat ditutup, nggak ke toko, nggak buka dagangannya, nggak. Hari ini khusus untuk ibadah. Kalau di pagi hari dia etikaf di masjid, dia puasa, dia berzikir sampai malam hari. Dikhususkan untuk itu. Kalau bisa begitu kata beliau. Jadikan hari ini khusus untuk akhiratmu. Makanya di sebagian wilayah hari libur mereka hari Jumat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini, untuk dijadikan hari Jumat sebagai hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata malah sebaliknya. Ketika dijadikan hari Jumat libur, malah jadi hari yang paling lalai kepada Allah hari Jumat. Dia tidur doang isinya. Dia pergi doang. Ya, itu mendingan dia kerja aja kalau begitu. Kalau begitu modelnya mendingan kerja. Ya, tetap ninggalin Jumat, tetap sholat 5 waktu berjamaah, tetapi dia kerja lebih afdal daripada dia itu bakal ngeliburin diri tetapi batalah apa? Maksudnya tambah lalai pada Allah SWT. Tapi orang-orang yang dulu, orang-orang salaf kita, salafus saleh, biasanya kalau udah setiap hari ada kegiatan ngajar mengajar, ada taklim, ada dakwah, ada keluar, tapi kalau di Jumat enggak, libur, enggak ada taklim. Libur gitu, untuk belajar, untuk dia itu ibadah, untuk etikaf, untuk puasa, untuk kerjain hal-hal yang lebih ke ibadah. Walaupun belajar itu ibadah juga, tetapi dijadikan ini waktu khusus untuk peribadatan yang khusus. Ya, dan itu masih berjalan di sebagian wilayah. Jadi kalau kita sekarang ini sudah liburnya udah ngikutin ke barat-baratan. Ya, ambilnya liburnya hari Minggu, hari Ahad, dan hari Sabtu. Jumatnya malah nggak libur. Tapi kadang ada hikmahnya juga. Kalau libur malah lebih bahaya. Ya, pergi kemana-mana mungkin nggak Jumatan. Ya, tinggalin Jumat karena libur. Kalau saya libur udah capek, ngapain mau Jumat. Tapi kalau dia kerja di kantornya malu kalau nggak Jumatan. Semua orang Jumat, masa dia enggak? Nah, dikerjain Jumat. Ya, kadang ada baiknya juga untuk sebagian orang. Tapi ini secara khusus atau secara khusus untuk orang yang mencari akhirat dan dia punya waktu, hendaknya jadikan hari Jumat adalah hari khusus untuk akhiratnya. Hari i'tikaf, sebagian ulama menjadikannya dia sebagai hari khalwat atau hari dia itu menyendiri dari orang, dia beribadah kepada Allah dari semenjak malam Jumat. Dari semenjak malam Jumat sudah dia i'tikaf, dia duduk di tempatnya, dia berkhalwat, dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangin tidurnya, dikurangin makannya. Di pagi hari dia puasa, dia pergi ke masjid, dia i'tikaf, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamainya sebagai khalwah sughra, khalwat yang kecil. Kalau khalwat kubra sampai 40 hari. Ada sebagian khalwat sampai 40 hari.
Gimana khalwatnya 40 hari? Khalwat nggak keluar, atau dia keluar hanya untuk sholat. Tapi hal tersebut tidak dilakukan, hendaknya tidak dilakukan kecuali atas bimbingan seorang guru, syekh, murabbi. Ya, yang dia lihat 40 hari. Ente bayangin, jangan apa namanya, jangan khayal 40 hari. Jumat aja dah. Jumat aja coba. Nggak usah ngobrol sama orang, handphone ente tutup, ente beretikaf. Coba, galau nggak tuh? Mungkin galau kita ya. Bener-bener nggak ada ininya, nggak ada ahli ibadahnya sama sekali. Kalau kita coba begitu, kalau mau nyoba Jumat aja dah, atau hari libur dah, Sabtu Minggu nggak apa-apa dah ibadah. Kalau memang mau nggak punya waktu kosong, coba ya Allah, bisa nggak duduk seharian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bicara yang tidak bermanfaat, tidak memulai orang berbicara. Ya, katanya yang namanya mujahadah itu terpaku pada 4 hal. Mujahadah, namanya orang mau mujahadah tuh nafas, itu terpaku pada 4 hal. Pertama, mengurangi makan, taqlilul ta'am. Tsumma taqlilul kalam, mengurangi bicara, dikit bicara. Artinya tidak memulai orang bicara kecuali memang penting, perlu, darurat, dia bicara. Diam. Tidak, dan tidak bicara. 3, i'tizalul anam, jauh-jauh dari orang. Enggak harus ngobrol sama orang, enggak harus ini. Cuma menyendiri aja. Ya, terus wa gillatul manam, dikitnya tidur, tidurnya dikurang-kurangin. Kurangin tidurnya, dikurangin. Itu mujahadah di situ. 4. Ya, nanti kalau ada orang bilang, "Oh, Taib, ntar kalau kita kayak gitu nggak ngobrol sama orang, nggak ngajarin orang dong, nggak ini dong, nggak ini." Banyak ya ucapan-ucapan begitu. Enggak, itu ngobrol tetap sama orang nggak apa-apa, tetapi kalau perlu, kalau termasuk perlu, kalau ada ngajar, mengajar, belajar atau mengajar, apa-apa perlu itu. Dan nanti ada namanya khalwat lain lagi. Khalwat itu ya menyendiri benar-benar. Ya. Dulu kita salafun saleh, tempat khalwat mereka, kalau yang sekitar 40 hari atau yang lainnya, itu pergi ke Nabi Allah Hud, Syekh bin Nabi Hud. Syekh bin Nabi Hud, di sana ada kuburan Nabi Hud, di daerah situ nggak ada warga, nggak ada orang, mereka tinggal di sana. Bawa bekal seadanya, secukupnya ke sana, 40 hari duduk di sana. Kadang berdua sama temennya, satu di sana, satu di sini. Kalau udah sholat waktunya berjamaah, sholat. Setelah sholat masing-masing sendiri, baca Quran, berzikir, baca mutalaah kitab atau apa, begitu aja terus. Nggak sumpek apa? Bayanginnya aja kita sumpek kayaknya. Nggak ketemu orang, nggak ketemu siapa-siapa, nggak buka handphone. Ya, kita nggak buka handphone aja seharian, udah kayak hilang dari dunia. Kayak keluar dari dunia kita kayaknya. Kita di alam mana nih kita? Subhanallah. Udah kita disibukin benar-benar tuh. Makanya kita banyak lalai kepada Allah SWT, nggak ada zikirnya. Ya dilatih sedikit-sedikit. Handphone sedikit-sedikit. Untuk ini. Kecuali yang punya tanggung jawab. Kalau punya tanggung jawab jangan. Terus matiin, akhirnya tanggung jawab ketinggalan banyak. Repot juga urusannya itu sih. Enggak, ada atur. Sekiranya enggak meninggalkan tanggung jawab kita. Wallahu taala a'lam.